menambahkan sedikit bagaimana kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pekerja migran perempuan atau disebut perempuan pekerja migran Indonesia. Nah, salah satunya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang pernah dialami oleh pekerja migran perempuan. Di antaranya pertama, kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Sebagai contoh di sini pemukulan kepala yang dilakukan dengan memakai palu. Nah, di samping itu juga ada juga termasuk kita alami pada pengaduan di SDM kampung, yaitu adanya pemotongan lidah yang dialami oleh perempuan pekerja migran, dan juga bagaimana kalau payudaranya itu dijepit memakai tang seperti itu. Dan kemudian baiknya agak dijauhin loh. belum baiknya lanjut. Ya, kemudian yang kedua yaitu kekerasan yang dialami seksual. Seperti contoh pemerkosaan yang dilakukan majikan laki-laki ataupun keluarga majikan. Kemudian juga kita juga pernah mengadvokasi mantan pekerja migran yang ternyata di negara tujuan itu jenis kelaminnya itu oleh sang majikan perempuannya itu dikasih sambal, dan akhirnya dengan itu terdapat kerusakan pada organ intimnya. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini contohnya tidak digaji atau yang gajinya dibayarkan secara terlambat, sehingga si pekerja migran perempuan ini yang awalnya ingin mengirimkan uang ke keluarganya sehingga tidak bisa mengirimkan uang seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis. Kekerasan psikis antara lain kekerasan yang dilakukan oleh majikan dalam hal dibentak-bentak, kemudian dihina, dicerca, dan juga dicap, di stereotip. Sebagai contoh, kalau di pekerjaan migran perempuan di Indonesia, bahwa perempuan pekerja migran Indonesia itu lemah dan juga tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam pekerjaannya, seperti itu. Kemudian dari bentuk-bentuk ini terdapat dampak yang dialami dari kekerasan berbasis gender. Yang pertama itu depresi. Depresi ini sering dialami oleh perempuan pekerja migran yang biasanya setelah pulang dari luar negeri mengalami dampak secara mental. Sebagai contoh, adanya kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik yang dialami akan mengganggu psikis dan menyebabkan depresi atau stres. Kemudian dampak yang kedua yaitu cacat fisik. Nah, cacat fisik ini kita juga melihat di salah satu mantan pekerja migran kita yang kita advokasi, yang saat tempat tinggal di Ringsewu saat ini. Nah, di situ juga dia mengalami cacat fisik, yaitu karena adanya pemotongan lidah sehingga cacat fisiknya itu permanen seperti itu. Kemudian selanjutnya adanya kekerasan seksual yang dialami tadi, terdapat dampak yang pertama adanya penyakit kelamin, HIV, sifilis, dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan organ reproduksi tadi karena seksualnya itu dilakukan perusakan oleh sang majikan perempuan. Setelah itu kalau dampak secara jangka panjang
tempat tinggalnya biasanya dikucilkan atau dipinggirkan oleh masyarakat, karena ketika itu terjadi, apalagi kalau pemerkosaan itu mengakibatkan kehamilan dan sampai punya anak, sehingga si pekerja migran perempuan ini dicap sebagai wanita murahan dan juga gampangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, dampak dari kekerasan ekonomi itu tidak bisa melunasi hutangnya. Biasanya kalau pekerja migran perempuan itu ketika bekerja ke luar negeri biasanya terjadi simpan pinjam berat, sehingga dari rasa ekonomi itu akan terjerat hutang kembali, dan kegiatan hutang itu akan biasanya memaksa si biasanya calon ini yang menghutangi pekerja migran perempuan ini memaksa bahwa si pekerja migran perempuan ini harus berangkat lagi, dan itu berulang dan akhirnya menjadi sebuah kasus yang berulang seperti itu. Dan setelah itu adanya pemotongan gaji ini tadi mengakibatkan dampaknya keluarga yang di rumah yang ditinggalkan seharusnya mendapat kiriman atau anaknya mendapat biaya yang cukup untuk kebutuhan, akhirnya tidak tercukupi, baik itu secara gizi maupun secara pendidikan. Seperti contohnya saat ini ketika ada pekerja migran perempuan di luar negeri yang tidak dapat mengirimkan uangnya untuk anak mencukupi kebutuhan, akhirnya terdapat kekurangan gizi atau yang saat ini stunting dialami kekurangan seperti itu. Kemudian setelah itu penyebab dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut yaitu pertama korelasi kuasa. Korelasi kuasa ini dilakukan dari masa pra sampai pemulangan. Jadi prakerja ini contohnya relasi kuasa bahwa agen itu lebih tinggi dibandingkan calon pekerja migran, ataupun di waktu penempatan majikan ini lebih berkuasa daripada pekerja. Sampai pemulangan pun, dalam pemulangan biasanya ada oknum pemulangan ini yang merasa lebih tinggi kuasanya dan dapat mengendalikan pekerja migran itu setelah pemulangan, sehingga biasanya uang yang dibawa oleh pekerja migran ini kan basakatnya dirampas dengan cara-cara sistematis seperti itu. Yang kemudian yang penyebab yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini pasti kalau di pelosok-pelosok desa, penyebab kemiskinan ini menjadikan faktor utama untuk pekerja migran perempuan pergi ke luar negeri untuk dapat merubah nasib keluarganya dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya, termasuk memperbaiki pendidikan anak-anaknya dengan menyekolahkan dengan biaya hasil dari pergi ke luar negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, tekanan ini biasanya dialami tekanan ketika ada KDRT di rumah, kekerasan dalam rumah tangga di rumah. Akhirnya perempuan pekerja migran ini mendapatkan tekanan dari kami, dan biasa juga mendapatkan tekanan dari masyarakat karena dicap bahwa tentunya ada diselingkuhi itu pekerja migran perempuan atau calon pekerja migran perempuan ini pasti ya pantas diselingkuhi karena kamu kurang rawat tubuh dan sebagainya seperti itu. Kemudian sepertinya cukup itu terlebih dulu, untuk nanti kita bahas selanjutnya, kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih.